Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mohon luangkan waktunya untuk menyimak kisah ini sampai selesai, agar tidak terjadi salah paham atau penafsiran keliru. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, silakan koreksi dengan bijak di kolom komentar, agar menjadi pelajaran dan perbaikan ke depan. Dan seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Semoga yang mendukung channel ini, terutama yang subscribe, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi rezeki halal dan barokah, disehatkan seluruh keluarganya, dan ditakdirkan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memasuki kisah yang penuh makna ini, mari kita heningkan sejenak hati dan pikiran. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan setiap kata yang nanti kita dengarkan masuk bukan hanya ke telinga, tetapi juga ke dalam rasa. Biarkan pesan dari kisah ini menyentuh batin terdalam kita. Saudaraku, siapapun engkau yang sedang menyimak video ini, dimanapun engkau berada, aku ingin kau dengar dan hayati kalimat ini baik-baik. Engkau tidak pernah sendiri. Sejak awal kehidupanmu, bahkan sebelum engkau menangis untuk pertama kali, semesta telah menyiapkan pendamping yang tak terlihat. Mereka hidup bersamamu dalam diam. Mereka mengiringi langkahmu dari sejak dalam kandungan hingga hari ini. Dan mereka akan tetap ada sampai nafas terakhirmu kembali ke asalnya. Engkau adalah makhluk yang utuh. Bukan hanya tubuh yang terlihat, tapi juga jiwa yang halus, batin yang dalam, dan kesadaran yang terang. Engkau memiliki pusat kekuatan di dalam dirimu sendiri, namanya pancer. Dan engkau dikelilingi oleh penjaga-penjaga batin yang disebut sedulur papat. Mereka bukan mitos. Mereka bukan sekadar cerita warisan. Mereka adalah bagian dari dirimu yang sejati. Engkau adalah ciptaan yang sakral. Tubuhmu adalah tempat suci yang dihuni oleh energi ilahiyah. Langkahmu bukan kebetulan. Nafasmu bukan sekadar udara. Setiap desir rasa dalam hatimu, setiap detak di dadamu, adalah bukti bahwa kehidupan ini mengandung rahasia besar yang sedang menunggu untuk dikenali. Maka saat ini, di detik ini juga, ucapkan dalam hati, aku sadar bahwa aku bukan sendiri. Aku mengakui kehadiran sedulur papat yang mendampingiku. Aku menerima kehadiran pancer sebagai cahaya kesadaranku. Aku siap menyatukan lahir dan batinku dalam harmoni. Aku terbuka untuk menerima petunjuk dari dalam diriku sendiri. Aku mencintai diriku sebagaimana aku diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Ingatlah, ketika engkau merasa bingung, cemas, atau kehilangan arah, sebenarnya itu adalah panggilan dari dalam dirimu agar kembali. Kembali kepada pusat kesadaran. Kembali pada rasa sejati. Dan ketika engkau mulai menyapa bagian terdalam dari dirimu sendiri, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa tenang, rasa dekat, rasa diterima. Saudaraku, jangan remehkan dirimu, jangan rendahkan jalan hidupmu. Karena setiap orang yang lahir ke dunia ini membawa potensi luar biasa, asalkan ia mau mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Maka hari ini, mari kita niatkan satu hal, bahwa mulai dari sekarang kita akan berusaha lebih sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas. Sadar bahwa tubuh ini bukan sekadar daging dan tulang. Sadar bahwa di balik semua kegelisahan ada suara yang ingin kita dengar kembali. Suara yang dulu menyapa sejak dalam rahim. Suara sedulur papat, suara pancer, suara cahaya sejati. Katakan dalam hati, aku siap mengenali diriku.
Aku siap menyatukan kembali ragaku dengan jiwaku. Aku siap berjalan bersama mereka yang tak terlihat tapi selalu setia. Dan ingatlah, siapapun engkau pantas untuk damai. Engkau pantas untuk bahagia. Engkau pantas untuk hidup dengan sadar dan mengenal jati diri. Semoga afirmasi ini membuka pintu batinmu. Semoga setiap kata ini mengetuk nuranimu. Dan semoga setelah ini, engkau menjadi manusia yang lebih kuat, lebih peka, lebih seimbang. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia, bahkan sebelum ia sempat menangis untuk pertama kalinya, ternyata semesta sudah menyiapkan 4 sosok gaib yang akan mendampingi perjalanan hidupnya. Mereka bukan makhluk dari luar, melainkan bagian dari jiwa dan diri kita sendiri. Mereka hadir sejak awal, hidup bersama, dan akan tetap menyertai sampai maut menjemput. Dalam ajaran leluhur Jawa, 4 sosok ini dikenal sebagai sedulur papat. Mereka adalah bagian halus dari manusia, bukan sekadar simbol, tapi penjaga sejati dari setiap langkah kehidupan. Di dalam rahim ibu, air ketuban menjadi yang pertama muncul. Ia dikenal sebagai Kakang Kawah. Inilah saudara sulung yang tak hanya hadir sebagai cairan pelindung janin, tapi juga sebagai entitas yang menjaga kita di alam awal, ketika semua masih sunyi dan gelap. Ia tahu segalanya tentang ketenangan dan keheningan sebelum kelahiran. Setelah itu menyusul ari-ari atau plasenta, yang dikenal sebagai adi ari-ari. Dialah penyalur makanan dan napas kehidupan selama dalam kandungan. Dalam budaya Jawa, ari-ari seringkali diperlakukan dengan penuh penghormatan, dibungkus dan dikubur secara khusus. Karena dipercaya menjadi saudara penarik rezeki, penjaga keharmonisan hidup, dan simbol kasih yang terus mengalir. Berikutnya adalah puser, yaitu tali pusar. Walaupun sudah dipotong saat lahir, bekasnya tetap melekat pada tubuh manusia. Ia bukan hanya penghubung fisik dengan ibu, tapi juga penanda bahwa manusia berasal dari suatu sumber, dan kini telah berjalan sendiri. Puser menjadi lambang keseimbangan antara jasmani dan rohani. Dan yang terakhir adalah getih, yaitu darah. Ia mulai mengalir sejak dalam kandungan dan terus memompa semangat hingga akhir hayat. Darah adalah simbol kekuatan, keberanian, dan hidup itu sendiri. Tanpa darah, tubuh hanya raga tanpa nyawa. Keempat saudara ini tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh, namun mereka ada, selalu hadir di dalam diri. Mereka adalah bagian dari energi batin manusia, menyatu dengan sukma dan mempengaruhi perjalanan spiritual maupun lahiriah. Bersama mereka, ada satu pusat kesadaran tertinggi dalam diri manusia yang disebut sebagai pancer. Inilah inti dari keberadaan kita, sang roh sejati yang menghubungkan manusia dengan sang pencipta. Kalau sedulur papat berada di 4 penjuru arah, maka pancer berada di tengah sebagai titik pusatnya. Dalam ajaran kejawen, kesadaran akan keberadaan sedulur papat dan pancer adalah kunci untuk memahami siapa diri kita yang sejati. Tanpa itu, manusia akan mudah kehilangan arah, gelisah, bahkan merasa kosong. Maka dari itu, banyak laku batin dilakukan oleh para leluhur untuk menyelaraskan kembali posisi mereka. Melalui tapa, semedi, puasa, dan menyepi dalam keheningan, suara mereka bisa dirasakan bukan lewat telinga, tapi lewat hati dan rasa. Kadang mereka hadir dalam mimpi, kadang lewat firasat, atau bahkan kejadian alam yang tak bisa dijelaskan logika. Seperti tiba-tiba merasa dingin padahal cuaca panas atau melihat bayangan aneh dalam tidur. Itu bisa saja isyarat dari salah satu sedulur kita.
Jika mereka diabaikan, hidup bisa terasa berat. Tapi jika kita mengenali dan menghormati kehadiran mereka, maka hidup menjadi lebih selaras, lebih ringan, dan terasa terarah. Mereka bisa menjadi penuntun, penjaga, bahkan penyembuh. Dalam pemahaman spiritual Jawa, setiap sedulur punya tempat dan tugas masing-masing. Kakang Kawah berada di timur, penjaga niat dan pembersih jalan hidup. Adi Ari-Ari di selatan, penyalur rezeki dan kehangatan hati. Puser di barat, penyeimbang antara dunia lahir dan batin. Getih di utara, sumber semangat dan keberanian. Sementara itu, Pancer di tengah menjadi pusat kesadaran, titik dari mana semua arah bertemu. Dialah yang menampung energi dari keempat saudara, menyaringnya, dan menjadikannya kekuatan sadar dalam setiap pilihan dan langkah manusia. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak mengenal mereka? Hidup akan terasa kosong. Kita mudah tersesat dalam huru-hara dunia. Sebaliknya, orang-orang yang mampu menyatu dengan sedulur Papat dan Pancer akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Mereka kuat menghadapi cobaan, karena tahu asal-muasal dirinya dan tahu kemana harus kembali. Kadang mereka hadir lewat mimpi, air jernih, bisa jadi Kakang Kawah memberi pertanda pembersihan batin. Melihat ari-ari, tanda rezeki atau hubungan keluarga sedang diuji. Mimpi darah atau api bisa jadi pesan dari Getih tentang semangat hidup yang mulai padam. Semua isyarat itu hanya bisa diterjemahkan oleh mereka yang eling, yang sadar dan terbuka batinnya. Orang-orang tua zaman dulu tak pernah menganggap ini sebagai tahayul. Mereka meyakini bahwa dengan mengenal sedulur Papat Lima Pancer, seseorang akan menemukan harmoni, ketenangan, dan kedamaian batin. Bukan untuk disembah, tapi untuk dikenali dan dijaga keseimbangannya. Maka tak heran jika dalam budaya Jawa banyak ritual untuk menyelaraskan kembali energi batin. Dari membakar kemenyan di 4 penjuru sampai memercikan darah ke tanah. Semua itu adalah simbol, agar manusia kembali sadar. Kita tidak pernah benar-benar sendirian. Sedulur Papat adalah cermin dari sisi terdalam diri kita. Emosi, intuisi, pikiran, dan rasa. Sementara Pancer adalah cahaya kesadaran, jembatan antara manusia dengan Tuhan. Saat keempat penjuru batin seimbang, Pancer bersinar terang. Saat itulah ajaran Manunggaling, Kawula lan Gusti, penyatuan diri dengan Tuhan, mencapai makna sejatinya. Tapi tentu, jalan menuju penyatuan itu tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan, keheningan, dan kesucian hati. Dibutuhkan laku prihatin, tapa berata, dan puasa untuk membersihkan batin dari hiruk-pikuk dunia. Karena hanya hati yang beninglah yang bisa menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Akhirnya, perjalanan hidup bukan sekadar tentang mencari tujuan, tapi tentang kembali ke diri yang sejati. Dan ketika saatnya tiba, saat ruh harus pulang, kita tidak akan takut. Karena 4 saudara akan menyambut dan Pancer akan menuntun. Inilah hakikat dari sedulur Papat Lima Pancer, bukan sekadar cerita gaib, tapi ajaran luhur tentang kesadaran diri, tentang arah hidup, dan tentang hubungan kita dengan Sang Maha. Semoga kita semua bisa menjaga, mengenali, dan menyatu dengan mereka, agar hidup lebih terang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Salam dari Khodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.